Pemirsa, libur panjang akhir pekan, ribuan kendaraan sejak pagi memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta. Antrian ribuan kendaraan dari arah Jakarta terjadi di kawasan Simpang Gadok menuju Puncak. Untuk mengurangi kepadatan, pagi tadi sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap. Sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta juga sempat diberlakukan. Sistem one way diberlakukan secara situasional berdasarkan kondisi volume kendaraan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Simpang Gadok Bogor, sudah ada Faisal Rinaldi di sana. Faisal, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk situasi saat ini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini bisa dikatakan padat merayap. Nah, dari pantauan kami di sini memang untuk kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak semakin siang memang semakin banyak atau volume kendaraan yang melintas ini semakin meningkat. Namun untuk saat ini untuk sistem rekayasa arus lalu lintasnya sudah tidak diberlakukan lagi, mengingat tadi sempat diberlakukannya sistem satu arah atau sistem one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak atau dari arah bawah menuju ke atas. Nah, sekiranya tadi one way sempat diberlakukan yakni sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 11 siang tadi. Namun untuk saat ini memang untuk kendaraan atau kepadatan sudah mulai terurai dan untuk saat ini pula memang sudah tidak diberlakukan lagi sistem rekayasa arus lalu lintas atau bisa dikatakan normal. Dan untuk itu masyarakat juga kami informasikan bahwa memang saat ini volume kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat tidak sepadat di pagi tadi, di mana pada pagi tadi memang di Simpang Gadok ini kami memantau untuk volume kendaraan yang melintas ini cukup padat di dua arah dari arah Ciawi atau keluar exit tol Ciawi menuju ke arah Puncak. Nah, untuk itu juga nantinya akan diberlakukannya sistem one way lagi, namun ini bersifat situasional. Wiki, demikian kembali ke studio. Baik, Faisal, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ramai dipadati wisatawan di hari pertama libur panjang. Dan hingga pukul 8 pagi saja sudah ada 2.000 pengunjung masuk Ragunan yang sebagian besar datang bersama rombongan keluarga. Dan berikut laporan Nisa Sahib dan Iriansyah. Pemirsa, hari libur kenaikan Isa Al-Masih banyak dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur. Salah satunya di tempat saya melaporkan yakni di Taman Marga Satwa Ragunan, yang dimana hari ini adalah hari pertama dari libur panjang sampai akhir pekan ke depan. Pantauan kami sejak pukul 7 pagi di gerbang masuk Ragunan ini sudah dipadati kendaraan yang ingin masuk ke wilayah Ragunan ini. Dan adapun rombongan Ragunan didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak kecil dan juga rombongan anak sekolah dasar yang memang sedang study tour ke Taman Marga Satwa Ragunan. Pengunjung berdatangan dari wilayah Jabodetabek tetapi tetap mayoritas adalah warga Jakarta. Beberapa spot favorit pengunjung pun adalah kandang gajah, kandang jerapah, kolam ikan pelikan dan juga pusat primata. Selain melihat beragam satwa, juga masyarakat banyak memilih untuk menggelar tikar di tempat teduh dan juga istirahat dan makan. Berdasarkan dari data pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, per hari ini sampai jam 8 pagi tadi, wisatawan yang membeli tiket secara online sebanyak 1.204 pengunjung dan juga secara offline 1.204 pengunjung, dan diperkirakan saat ini sudah bertambah secara signifikan. Dan mengenai jam operasional sendiri, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka sampai 17 sore nanti. Masyarakat yang berkunjung ke sini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak mendapati denda sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Nisa Said, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Bergeser dari Jakarta, satu lagi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Bandung, yaitulah The Nice Park di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa keseruannya? Berikut adalah laporan Nurul Aprilia.
Pemirsa, long weekend atau libur panjang tentunya dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Dan salah satunya ke tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih 9 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di The Nice Park Bandung yang berada di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan The Nice Park Bandung ini menyuguhkan 2 wahana unik tentunya, yakni ada mini zoo dan juga playground, di mana ketika Anda mengunjungi The Nice Park Bandung ini, area pertama akan disambangi dengan mini zoo atau kebun binatang mini, di mana memiliki koleksi hewan, diantaranya ada monyet, ada iguana, kemudian ada burung, ada kambing dan lain sebagainya. Selain itu juga ada playground di sini, di mana playground ini bisa diakses atau bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dengan usia dewasa. Jadi sangat family friendly untuk Anda yang ingin mengajak buah hati Anda ke The Nice Park Bandung Barat ini. Dan perlu kita informasikan bahwa pemirsa, jam operasional The Nice Park Bandung ini buka pukul 8 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekend, dan juga buka pukul 9 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekday. Dan ketika Anda ingin mengunjungi The Nice Park Bandung ini, kalian cukup merogoh kocek di Rp30.000 saja untuk tiket reguler dan Rp60.000 saja untuk tiket terusan. Bagaimana? Apakah Anda sudah menentukan akan berwisata kemana? Dan saya Nurul Aprilia dari Cisarua, Bandung Barat melaporkan. Ya, pemirsa, tempat wisata yang selalu jadi favorit warga Jakarta yaitu adalah Pantai Ancol. Sejak pagi tadi dipadati ribuan pengunjung. Tiket yang relatif terjangkau dan lokasi yang tidak jauh dari Jakarta menjadikan liburan di Pantai Ancol cocok jadi pilihan keluarga. Pantai Lagoon di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih jadi favorit warga untuk berlibur. Di hari pertama libur panjang Kamis ini, sebanyak 9.000 pengunjung sudah datang ke kawasan Ancol sejak pagi. Pengunjung memadati tepi pantai sepanjang ratusan meter. Rata-rata pengunjung merupakan keluarga yang datang bersama anak-anak khusus untuk berenang dan bersantai di tepian pantai. Meski rata-rata bukan kali pertama ke Ancol, pengunjung mengaku tidak bosan bermain di Pantai Ancol. Karena kalau di sini kan ombaknya juga kan nggak ada gitu, jadi aman, anak-anak renang di sini juga nggak terlalu khawatir gitulah, Mbak. Selain ombak yang aman untuk berenang anak-anak, lokasi Ancol juga relatif mudah dijangkau dari DKI Jakarta. Harga tiket masuk yang hanya Rp30.000 per orang juga cukup ramah di kantong. Tak heran, setiap musim liburan, pantai di Jakarta Utara ini selalu diserbu wisatawan dari Jakarta dan juga dari beberapa kota di sekitarnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dalam sidang terungkap gaji pembantu Syahril Yassin Limpo sebesar Rp30 juta ternyata ditanggung ex anak buahnya di Kementerian Pertanian. Pegawai Kementerian Pertanian mengaku dipaksa patungan membiayai kebutuhan pribadi SYL dan keluarga karena takut dipecat. Dalam persidangan Rabu siang terungkap pegawai Kementerian Pertanian bekas bawahan Syahrul Yassin Limpo terpaksa menuruti seluruh permintaan SYL meski mengetahui melanggar aturan. Para pegawai ini mengaku takut dipecat. Permintaan SYL bahkan dinilai memberatkan, pasalnya tak hanya anggaran kementerian saja. Para pegawai Kementan ini mengaku dipaksa patungan untuk membiayai kebutuhan pribadi SYL beserta keluarganya. Di antaranya patungan untuk menggaji pembantu Rp35 juta, patungan uang korban, sewa jet pribadi, patungan biaya umroh dari 5 direktorat Kementan, hingga patungan biaya kebutuhan pelesiran SYL dan keluarga ke Brazil dan Amerika Serikat. Sebesar 1 miliar dan itu pun kita tidak bayar. Waktu jabatan dia 2022. Iya, betul, 1 miliar. Waktu 2020 saudara hanya membaca dari dokumen yang ada 1.500.000 sekian. Ironisnya, untuk membiayai kebutuhan pelesiran ini tidak hanya pejabat Kementan saja yang dibebani, namun juga seluruh pegawai Kementan diminta patungan dengan membagi rata uang yang diminta. Bahkan nama-nama pegawai juga digunakan untuk membuat surat perjalanan dinas SPJ fiktif. Terkejut ya, dan agak heran ternyata
orang-orang yang dipakai di SPJ fiktif tersebut ternyata memaklumi. Kan tadi didengar, artinya memaklumi bagaimana? Memaklumi bahwa perbuatan untuk memaksa ini adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mereka memaklumi. Kan kita juga mungkin heran lah, kita juga nama kita misalnya digunakan untuk SPJ fiktif. Atas banyaknya aliran dana dugaan pemerasan SYL kepada bekas bawahannya dan penggunaan anggaran Kementan, Jaksa KPK akan segera memanggil istri dan anak SYL untuk dikonfirmasi di persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepergok beraksi di pemukiman padat Koja, Jakarta Utara. Pencuri motor babak belur di amuk warga. Saat dikepung warga, pelaku sempat meminta izin video call dengan istrinya. Pelaku pencurian motor ini babak belur tertangkap warga justru meminta izin video call dengan istrinya. Pelaku nekat beraksi di tengah pemukiman padat Koja, Jakarta Utara, tertangkap dan diamuk warga. Sebelumnya 3 pelaku menggunakan 1 motor mengincar motor warga yang terparkir di depan rumah di dalam gang. Aksi para pelaku kemudian kepergok warga, 1 pelaku ditangkap, 2 lainnya kabur. Itu handphonenya sama anak-anak diamankan tuh sama baju. Nah terus si maling itu, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Hanya dia kan anak-anak tuh kasih kan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, mak aku ditangkap, kata ini warga gitu, udah ini gitu. Berarti dia. Itu istrinya ya? Iya. Warga menyerahkan pelaku bersama barang bukti kunci letter T ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Polisi memburu 2 pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kualitas timnas Indonesia diyakini mampu meladeni permainan Gini dalam laga playoff Olimpiade. Indonesia memiliki peluang yang cukup bagus ya, terbuka sangat lebar untuk mengalahkan Guinea di babak playoff menuju Olimpiade Paris ini. Karena dengan menghadapi tim-tim seperti Qatar, Jordania, Australia, Korea Selatan di Piala Asia kemarin, ini membuktikan bahwa Indonesia tidak kalah kualitas dibanding tim-tim yang memiliki peringkat jauh di atas Indonesia. Ini tim usia muda, usia 23 tahun, tapi usia 23 tahun tidak bisa dibilang junior. Ini adalah sudah masuk dalam tahap atau taraf senior. Ya, masyarakat antusias mengikuti nonton bareng laga Indonesia melawan Gini yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan nanti malam. Seperti apa persiapannya? Ada Disti Arifa yang akan melaporkan untuk Anda. Disti, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Memang dalam bentuk dukungan kepada tim Garuda Muda Indonesia, PSSI bersama dengan Garuda Store menggelar acara nonton bareng untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 antara Indonesia versus Guinea pada malam hari nanti di area Gelora Bung Karno. Adapun untuk acara nobar nanti ini akan berlangsung di area Ring Road, tepatnya di depan Garuda Store Official Store ataupun juga di depan Plaza Utara GBK Senayan. Nah, sejauh ini persiapan memang tengah dilakukan agar nanti nobar ini berlangsung tanpa kendala. Seperti dari pantauan kami sudah terlihat adanya pemasakan sebanyak 6 layar yang nantinya ini akan menampilkan jalannya pertandingan antara Indonesia versus Guinea. Kemudian juga terlihat sudah mulai dipasang juga untuk sound system dan juga lightingnya. Nah, untuk kita ketahui bahwa duel malam hari nanti ini adalah sebagai penentu siapa yang layak untuk mengantongi tiket Olimpiade Paris 2024. Di mana nanti siapapun yang menang ini akan bergabung di grup A yang mana terdiri dari Amerika Serikat, Prancis, dan juga Selandia Baru. Sebelumnya memang Indonesia ini gagal memperoleh tiket Olimpiade di ajang babak semifinal dan juga perebutan juara ketiga, sehingga ini menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk tampil di Olimpiade. Nah, tentunya ini diharapkan kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungan dan nantinya menyaksikan jalannya pertandingan Indonesia versus Guinea di RCTI pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung transformasi digital dalam peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di tanah air. Melalui berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak, para pelaku ekonomi kreatif akan lebih mudah mendapatkan akses permodalan.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Fintech Financing for Tourism and Creative Economy atau FIFTI 2024 di Kota Bogor, Jawa Barat. FIFTI merupakan sebuah platform pembiayaan teknologi finansial yang memudahkan para pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif dalam mendapatkan permodalan untuk pengembangan usaha. Jadi kita ingin agar UMKM yang mensupport 70% dari paragraf kita, 97% dari lapangan kerja Indonesia, dan juga 62% dari ekonomi PDB kita itu terfasilitasi pendanaannya melalui jaringan pembiayaan kekinian, yaitu fintech dan crowdfunding. Di Kota Bogor, Menparekraf juga berkesempatan meninjau alam Mandaliving dan rumah sakit BSH. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda untuk kemajuan medical tourism di Indonesia, khususnya di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan misa peringatan kenaikan Yesus Kristus Kamis pagi, sejumlah aparat kepolisian memeriksa Gereja Katedral Jakarta. Misa di Gereja Katedral akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Polisi disiagakan di sekitar Gereja Katedral Jakarta untuk mengawal pelaksanaan misa kenaikan Yesus Kristus. Tim gegana juga diterjunkan memeriksa setiap sudut ruangan utama gereja, terutama tempat melaksanakan misa. Gereja Katedral akan melaksanakan 3 kali misa pukul 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Misa di Gereja Katedral mengusung tema yaitu meningkatkan solidaritas dan subsidiaritas untuk kesejahteraan bersama.